Tahun 2018 saya menganalisa ada suatu permasalahan di operasional di mana konsumsi bed material masih tinggi. Dan ini akibatnya dampaknya adalah ke biaya operasional juga. Dan kita harus lakukan improvement di sisi itu. Oke kawan-kawan, kita lakukan saja YY analisis. Kenapa jumlah bed drain yang banyak? Silakan ada masukan, Pak. Oke Pak, itu terjadi karena terjadinya clinker Pak. Oke, pertama clinker. Berikutnya Saya Pak, karena banyaknya shutdown di plant kita Pak. shutdown. Plan. Oke. Clinker tadi apa penyebab clinker? Karena operasional Pak, seperti kurangnya angin dari operator. Oke, kurang angin ya? Iya. Temperatur yang tidak stabil bisa juga. Temperatur tidak stabil. Beban yang terlalu rendah dan dilakukan selam itu juga berpotensi Beban rendah. beban rendah dan selam. Rendah dan selam ya. Ada lagi? Ini kalau kawan pantau ini bed material baru ya, kualitas baru ini yang kita definisikan. Nah ini bed material hasil drain. Kalau kawan-kawan analisa ini masih bisa kita gunakan. Inilah target kita untuk kedepannya kita reuse, ya. Oke. Oke tim, dari hasil diskusi kita kemarin, jadi selanjutnya saya membuat proyek charter matrik di mana kita melakukan inisiatif bagaimana optimasi penggunaan bed material. Objektifnya ini pertama cukup mereduce bed material consumption di PLTU 3x18 ya. Nah ini langsung tujuan kita tuh bagaimana pengurangan pemanfaatannya, mengurangi biaya juga, dan juga bagaimana penanganannya, dan juga bagaimana meminimalisasi sisa-sisa bed material. Nah ini tim-timnya saya tunjuk, saya sebagai sponsor, project leadernya Pak Hardiman. Nah yang paling penting membernya adalah semua si crew leader. Nah aktivitinya seperti apa? Ya ini adalah task force yang saya bentuk untuk kita terapkan bersama, juga in paralel mencari supplier bed material yang bagus. Yang paling penting adalah selama pelaksanaan kita melakukan observasi dan mengupdate SOP-nya. Dan selanjutnya kita minta diimplementasikan dengan benar. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, untuk berikutnya penerapan skenario ini kita lakukan seperti ini. Ya, tahap pertama ya cukup kita batubara yang manual drain, baik itu dari aktivitas drain regular ataupun shutdown, kita masukkan ke IBC. Dari IBC-nya setelah penuh, kita lakukan pemeriksaan kualitasnya bagus atau tidak, baik tidak digunakan, menggunakan forklift untuk kita recycle lagi ke hoppernya limestone bed material. Ini skenario pertama. Semoga kita bisa terapkan strategi ini dengan koordinasi yang tepat dengan rekan-rekan di lapangan. Yang penting metodologi aman, andal, dan ramah lingkungan. Berikut ini aktivitas bed drain di boiler sesuai dengan jadwal yang dilakukan sesuai SOP. Ini adalah aktivitas bed drain yang dilakukan oleh rekan-rekan operation pada setiap shiftnya. Operator boiler melakukan manual handling untuk merecycle dan men-screening bed material. Bed material hasil drain yang bisa digunakan kembali sebagai bagian dari proses recycle dan reuse. Bed material dari boiler dibawa menggunakan forklift, selanjutnya akan diarahkan ke kopernya LSBM. Proses recycling dan conveying sesuai dengan SOP. Rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, sudah 1 bulan kita melakukan trial ya, cek optimasi bed material drain. Jadi dari yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, kawan-kawan sudah melakukan manual drain dan juga pada saat shutdown dia masukkan IBC menggunakan forklift. Nah dari metode ini, dari data sudah ada proses data di mana bed material sudah kita utilisasi. Nah
saya ingin masukan dari kawan-kawan, apa yang perlu kita improve dari skenario pertama ini? Ada masukan? Ya, dari saya Pak Adri mewakili kawan-kawan di operation di lapangan, ini penggunaan manpower cukup banyak di situ Pak Adri. Mungkin bisa kita cari metode yang lebih optimal gitu agar dapat mengurangi penggunaan manpower di area tersebut gitu. Ini khususnya pada saat memasukkan Betul. dari Dari lantai ke bawah EBC. boiler, betul Pak. Oke, ada saran dari kawan-kawan yang lain? Bagaimana kalau kita install satu conveyor kecil Pak, misalnya satu conveyor kecil saja, sehingga yang di drain dari boiler itu bisa kita masukkan ke conveyor, jadi nggak perlu banyak manpower, bisa langsung kita masukkan ke jalur sirkulasi Pak. Oke, saya catat dulu ide-idenya. Oke, yang lain? Saya cukup Pak. OPC melakukan investasi sub conveyor sebagai bagian dari improvement kedua optimasi bed material. Dalam hal ini, bed material yang hasil drain langsung di screening dan digunakan screw conveyor menuju air cooler, di mana dari air cooler inilah secara pneumatik bed material langsung dikirimkan ke silo, dari silo dan bisa kembali dikirim untuk ke boiler, sehingga mengurangi aspek rehandling. Operator sudah mulai melakukan pengisian screening memanfaatkan suku conveyor, bagian dari proses recycle dan reuse. Tahap pertama sudah, tahap kedua yang sudah kita lakukan, kita menggunakan screw conveyor ya, sesuai dengan optimasi yang sebelumnya. Nah, dari proses bed drain kita lakukan conveyor ini ada suatu poin yang sudah kita lakukan analisa, datanya adalah optimasi. Akan saya sampaikan datanya. Nah, ini hasil analisa koleksi data tahun 2020 kelihatan bahwa bed material yang kita gunakan sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dampak positifnya. Dengan metode reuse kita kelihatan ini penurunan dan hasilnya cukup bagus. Jadi kesimpulannya, upaya optimasi penggunaan reuse untuk beban penggunaan konsumsi bed material sudah bisa dikatakan berhasil. Terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan semua. Kita lanjutkan pola kerja yang baik ini. Terima kasih.